Ya, selain di Candipuro, pemirsa, kami ajak Anda juga untuk melihat kondisi di salah satu posko pengungsian di Desa Penanggal. Ada rekan Muhammad Syahwan di sana. Syahwan, selamat siang. Siang, Imron. Syahwan, bagaimana kondisi kesehatan dari para pengungsi saat ini di sana? Dapat saya informasikan, sekarang lagi posko lapangan Desa Penanggal. Saat ini para pengungsi sedikitnya ada 178 jiwa, namun terupdate sampai saat ini berkurang 3 orang. Suami istri dan anaknya pulang karena dijemput oleh sanak keluarganya setelah berkomunikasi. 170 orang ini mereka adalah berasal dari Desa Penanggal dan Sumberwulu. Mereka saat ini sudah terpenuhi semua kebutuhan mereka, mulai pakaian, obat-obatan, maupun kebutuhan yang lain. Hanya saja saat tadi saya temui sejumlah pengungsi yang rata-rata ibu muda mengatakan bahwa di sini terkendala adalah udaranya yang cukup panas, sehingga anaknya selalu rewel, sehingga dia sempat mengeluh dan sudah keluhannya disampaikan ke pihak koordinator pengungsi, namun sampai saat ini belum ada atau respon untuk memberikan sebuah kipas angin, sehingga dia harus meminta kepada keluarganya yang dari jauh. Itu, Imron. Oke, kalau secara kondisi kesehatan baik, lalu juga bantuan sudah cukup, psikologinya seperti apa, Syahwan, sampai dengan hari ini? Psikologi mereka setelah pasca erupsi pada Sabtu pekan lalu, mereka sudah merasa tenang dan lebih baik daripada sebelumnya. Mereka kini sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dalam arti mereka jika pagi hari mereka meninggalkan pos pengungsian yang ada di Desa Penanggal ini, mereka mencari atau pulang ke rumahnya untuk mencari benda yang masih bisa diselamatkan. Meski demikian, mereka setelah sore hari, mereka kembali lagi ke pos yang sudah disediakan oleh pihak Kementerian Mensos ini. Mereka berbondong-bondong untuk bertemu lagi dengan keluarganya yang ada di sini. Mereka selalu berkomunikasi dengan baik agar psikologis mereka kembali pulih. Imron. Syahwan, kalau untuk makanan ini, apakah memang dapat bantuan dari luar atau memang ada posko tersendiri di dapur umum di posko lapangan Desa Penanggal, atau memang masih butuh dari luar begitu? Di lapangan Penanggal sendiri, di sini adalah pengungsi yang cukup besar. Di sini sudah ada posko dapur umum, sudah menyediakan setiap harinya 3 kali pasokan makanan berupa bungkusan nasi, yaitu dengan lauk yang seadanya. Setiap pagi, siang, dan sore hari, mereka kebutuhan makanan yang ada di pengungsian ini sudah tercukupi. Dan dapat saya informasikan di belakang ini juga banyak dari pihak yang peduli terhadap korban erupsi Semeru. Mereka datang untuk memberikan bantuan dari mereka yang usahakan untuk memberikan kepada pengungsi agar membantu atau meringankan beban yang ada di sini. Imron. Oke, Syahwan, kalau untuk air bersih, lalu juga kamar mandi, sanitasi, dan lain-lain seperti apa? Karena kalau saya lihat di belakang Anda ini kan memang katakanlah tenda darurat yang dibangun begitu. Masalah MTK maupun yang lain di sini sudah tersedia. Ini luas sekali di sini. Ini lapangannya cukup luas sekali. Di sini memang tempat turunnya orang-orang yang memberi bantuan. Karena saya memilih di sini karena saat ini memang cuacanya mendung, sehingga
sempat terjadi gerimis, maka saya harus mencari tempat yang lebih aman gitu, Imron. Oke, ini kan juga cuacanya masih katakanlah mendung dan masih sering hujan, Syahwan. Cukup amankah tenda-tenda ini dari cuaca yang memang katakanlah mendung dan sering kali hujan? Sempat saya lihat tadi, saya sempat ke dalam, masalah kondisi pengungsian di sini cukup baik karena sudah ada terlihat tadi selimut, mata sebut tidur, namun itu saja yang tadi dikeluhkan sejumlah pengungsi karena ada sejumlah anak-anak yang merasa panas. Ingat udaranya di sini berbeda dengan di desa Sumbermujur. Kalau Sumbermujur itu udaranya sangat dingin dan sebaliknya di Penanggal ini cukup panas. Sehingga sangat membutuhkan sebuah kipas angin agar anak-anak atau balita yang ada di sini biar bisa tenang begitu, Imron. Tapi kalau dari pantauan Anda sementara di lokasi tenda ini memang katakanlah pendinginnya masih kurang begitu, Syahwan ya? Betul. Oke. Tadi sempat kita tanya bahwa memang saya sempat juga masuk, memang di dalam tenda cukup panas sekali karena memang udaranya ini di sini cukup panas. Hanya saja sekarang lagi mendung begitu, Bro. Kalau untuk bahan pokok sendiri seperti beras, lalu bantuan-bantuan lainnya memang cukup aman kalau di posko ini ya, Syahwan ya? Di pos Penanggal sendiri sudah ada tempat logistik. Itu setiap harinya banyak sekali yang membantu, baik dari dalam kota maupun luar daerah. Hingga mungkin kemarin bisa dari Jawa Tengah, Jawa Barat, mereka juga datang ke sini untuk peduli terhadap nasib para pengungsi yang ada di sini. Imron. Oke, meskipun dalam kondisi yang baik tadi Anda sebutkan, tapi tentu juga butuh tenaga kesehatan tentu di sana untuk tetap bersiaga sewaktu-waktu jika pengungsi butuh bantuan. Tenaga medis di sana ada di sana tersedia begitu, Syahwan? Tenaga medis sudah ada di sini, sudah ada posko juga PMI, Palang Merah Indonesia. Di sini cukup memadai jika ada pengungsi yang merasa sakit, mereka bisa datang langsung ke sebelah tenda, itu ada posko kesehatan yang cukup besar. Jika ada yang melaporkan jika keluarganya sakit, pos PMI akan selalu jemput bola, mereka datang untuk memeriksa pengungsi yang sedang sakit tersebut. Oke. Imron. Ini kan masih sering turun hujan, Syahwan ya, dan ditakutkan ada katakanlah lahar karena dampak dari hujan yang terjadi. Di lokasi posko Anda di Desa Penanggal ini cukup amankah jika terjadi hujan? Di pos Penanggal ini jaraknya sangat aman sekali karena jaraknya hampir di atas 15 km. Oke. Sehingga tidak ada pengaruhnya jika di puncak Semeru terjadi hujan. Oke. Sementara hujan terus mengancam di aliran sungai Surakopukan maupun di daerah Kampung Renteng. Karena jarak mereka itu di sekitaran 7 sampai 11 km. Sehingga bisa terjangkau lahar dingin sewaktu-waktu terjadi hujan deras di puncak Mahameru. Begitu, Imran. Jaraknya cukup jauh ya, Syahwan, 15 km dari katakanlah puncak gunung dan juga kawasan awal mereka. Tapi masih banyak tidak dari 178 jiwa yang Anda sebutkan sekarang di posko masih sering kembali ke rumah mereka untuk katakanlah memantau kondisi terakhir rumah mereka dan juga barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan? Betul sekali. Mereka meskipun jauh, karena memang mereka mendapat tempat di sini atau memang mereka diarahkan ke sini karena ya mereka juga memilih sendiri untuk mengungsi di sini. Mereka setiap pagi hari dipastikan, terutama pada lelaki atau suaminya, mereka membawa motor kembali ke daerahnya. Jika memungkinkan, mereka akan mencari atau mengais barang yang masih berharga. Jika kondisinya tidak memungkinkan seperti tadi pagi, pada pukul 7
sempat terjadi longsoran awan panas sehingga menimbulkan gumpalan yang cukup atau kepulan asap yang sangat besar, membuat para petugas melarang para warga untuk masuk ke zona atau daerah yang sangat rawan bahaya. Bahkan para tim SAR pun tadi pagi mereka sempat panik dan berlarian meninggalkan tempat curah kobokan. Sementara itu tidak terlalu lama, hampir 30 menit lagi mereka kembali lagi karena merasa keadaan aman, evakuasi pun kembali dilanjutkan. Hingga sampai saat ini pun masih dilakukan, tapi menurut informasi karena di sana juga mendung, proses evakuasi pun juga kembali dihentikan. Baik, Syawan, proses evakuasi masih terus dilakukan. Kita harapkan tentu bagi tim yang mencari juga dalam kondisi yang sehat. Tahan dulu, Syawan, nanti kami akan kembali kepada Anda. Tapi Breaking News TV One jeda sejenak, kami akan kembali saat lagi.